Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu guru pendamping pada kegiatan BIMTEK Peningkatan Kompetensi Membaca Cepat bagi siswa SMP. Sesuai dengan yang kita jelaskan pada akhir BIMTEK minggu lalu, ya, bahwa selama 2 minggu setelah pelatihan, Bapak Ibu akan membimbing siswanya untuk melaksanakan kegiatan latihan membaca cepat, ya, baik membaca layap maupun membaca pindai di sekolah masing-masing. Dan kemudian disepakati bahwa sekurang-kurangnya nanti Bapak Ibu akan membimbing anaknya untuk melakukan kegiatan latihan membaca layap dan pindai masing-masing 2 kali. Nah, kepada kami telah disampaikan beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara melaksanakan dan mengisi hasil penilaian latihan ke dalam lembar Excel yang sudah kami sediakan. Nah, berikut kami berikan sedikit penjelasan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum memahami bagaimana cara mengerjakannya. Nah, ini saya berikan contoh untuk kegiatan membaca layap yang saya jelaskan, ya, tetapi nanti akan berlaku kurang lebih sama dengan kegiatan membaca pindai, ya. Nah, dalam membaca layap saya sudah menyiapkan 2 instrumen. Yang pertama itu adalah LKS untuk siswa dan satu lagi adalah instrumen guru. Bapak Ibu bisa baca keterangan tentang bagaimana melaksanakan kegiatan membaca layapnya di dalam instrumen itu, dan yang kami tampilkan di sini adalah lembar kerja siswa yang nanti akan difotokopi untuk masing-masing siswa. Jadi ini ada ditandai dengan tulisan latihan 1 misalnya, berarti ini adalah lembar untuk latihan 1. Nah, diharapkan Bapak Ibu tidak memberikan seluruh fotokopinya sekaligus, tapi mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Misal untuk latihan 1, Bapak Ibu akan memprint dan memperbanyak masing-masing ini. Setnya latihan 1 ada 3 halaman, ya, 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang difotokopi ini, ya, untuk yang kedua itu nanti diserahkan pada kegiatan latihan berikutnya. Nah, kemudian untuk lembar kerja ini, ya, kita akan melaksanakan SOP yang kurang lebih sama. Jadi, setelah seluruh siswa mendapatkan lembar kerjanya, mereka akan pertama kita minta untuk menulis nama, ya, nama sekolah. Kemudian Bapak Ibu akan meminta anak-anak untuk menyiapkan penghitung waktu atau stopwatch, ya, atau boleh dilakukan secara bersama-sama, ya, oleh gurunya, satu stopwatch saja. Lalu kemudian melalui aba-aba guru, ya, Bapak Ibu akan memerintahkan mereka untuk mulai membaca. Nah, mereka akan baca, ya, secepat yang optimal, ya. Kemudian pada akhir membaca, mereka akan melihat stopwatch-nya, kemudian menghitung berapa menit dan detik kecepatan membaca mereka. Nah, kalau sudah ditemukan, maka nanti kecepatan bacanya adalah misalnya 1 menit 10 detik. Ini ditulis di sini 1 menit 10 detik, ya. Atau nanti kalau dikonversi berarti 60 tambah 10 sama dengan 70 detik. Jadi yang ditulis di sini adalah 70 detik. Nah, untuk menghitung kecepatan baca, Bapak Ibu silakan membagi jumlah kata, ya, yang jumlah kata ini sudah tetap, ya, sesuai dengan teks yang saya berikan. Misalnya di teks pertama ini jumlah kata adalah 300, maka kita akan membagi 300 dibagi 70 detik, yaitu kecepatan tadi, ya, kecepatan dari awal sampai selesai membaca. 300 dibagi 70, ya, dikali 60, ya, untuk mengkonversi kembali ke dalam bentuk menit, ya. Sehingga nanti misalnya di sini hasil yang saya dapatkan adalah 257,14, ya. Mungkin dibulatkan saja menjadi 257. Ya, 257 ini adalah namanya KPM, ya, kecepatan per menit, kecepatan membaca. Nanti KPM ini akan Bapak Ibu masukkan ke dalam Excel khususnya bagian skor A, ya. Nah, ini. Jadi apa tadi? Jumlah kata dibagi jumlah detik yang dihabiskan untuk membaca yang dicatat di sini tadi dikali 60. Nah, hasilnya akan dituliskan di sini dan nanti akan disalin ke dalam lembar Excel, ya. Kita simpan dulu. Jadi angkanya 257. Setelah selesai membaca bersama-sama, siswa akan diminta untuk mengerjakan latihan. Untuk membaca layap itu saya bagi menjadi 3 latihan, yaitu membaca pemahaman, menyimpulkan, dan meringkas, ya. Nah, untuk membaca pemahaman ini tidak sulit karena mereka hanya perlu menjawab dengan melingkari jawaban yang benar A, B, C, atau D, ya. Jumlah soal 10, Bapak Ibu. Setiap teks itu saya berikan jumlah soalnya 10.
Jadi nanti setelah selesai ya, Bapak Ibu akan diminta untuk mengkoreksi atau boleh mengkoreksi bersama-sama dengan siswa ya. Yang penting semua sudah selesai, dikoreksi lalu dihitung nilainya. Nah, caranya gampang saja, jawaban benar berapa, nah skornya berapa. Karena soalnya 10, jadi kalau benarnya 10 berarti 70%. Kalau soalnya betul 8 berarti 80%. Gitu saja ya. Kemudian skornya ini dimasukkan nanti disiapkan menjadi untuk skor B. Oke, kita simpan dulu ya, angkanya 80. Sedangkan untuk latihan 1-2 dan 1-3 menyimpulkan meringkas ini sifatnya lebih subjektif. Jadi Bapak Ibu menggunakan pengamatan subjektif saja untuk memberikan nilai untuk masing-masing ya, dari angka 1 sampai 4 ya. Nah, saya sudah memberikan di lembar instrumen guru, saya sudah memberikan contoh jawaban ideal walaupun itu bukan patokan wajib ya. Artinya Bapak Ibu bisa punya penilaian sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu melihat misalnya menyimpulkannya ini sudah secara kritis mengevaluasi isi dan kemudian menyimpulkan, kemudian meringkasnya juga sudah sesuai, yaitu ada setiap poin penting yang dijelaskan di dalam teks itu diringkas menjadi satu. Kalau sudah bagus, Bapak Ibu beri nilai ya. Nah, 1 sampai 4. Nah, misalnya saya beri sini nilai ya, kita pegang dulu ini angkanya misalnya 3 untuk menyimpulkan dan 4 untuk meringkas ya. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan latihan 1 dan memberikan nilai ya. Jadi masing-masing sudah diberi nilai. Nah, kalau sudah selesai, ini kita akan masuk ke Excel-nya ya. Bapak Ibu lihat di sini saya sudah tampilkan Excel-nya ya. Nah, pada lembar Excel ini ya, kalau dibaca di bagian awal ya, kalau Bapak Ibu scroll ke kiri warna merah di sini, ini sudah ada instruksinya. Jadi instruksi ini sudah menjelaskan langkah-langkah ya, semua sudah dipermudah, Bapak Ibu sudah diberikan masing-masing poinnya. Nah, kalau sudah selesai membaca, udah paham, silakan masuk data induk. Data induk ini cuma sekali diisi Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu mengulang ketik-ketik lagi ya. Misalnya nama sekolah, misalnya saya beri namanya SMP X misalnya ya. Nama guru pendamping misalnya saya tulis nama saya Dedi Kurniawan ya. Kemudian nama siswa misalnya Adi ya. Bapak Ibu isi saja lengkap-lengkap Adi Budi misalnya ya. Ya. Saya beri saja contoh ini biar Bapak Ibu paham ya. Cica misalnya ya. Doni dan seterusnya. Jadi 10 siswa Bapak Ibu tolong diisi namanya dan ini akan dipakai dalam semua lembar. Nah, untuk membaca layap ya, mengisi nilai membaca layap, Bapak Ibu bisa lihat di sini angka 1 ya, 1 baca layap, ini nilai akan kita masukkan di sini. Ya, dengan catatan seluruh data yang sudah kita isi di data induk itu nanti akan langsung terekam ke lembar membaca layap dan baca pindai. Nah, seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menulis nama apa-apa di sini ya. Yang bisa diisi di lembar yang 1 dan 2 ini nanti hanya yang berwarna abu-abu. Ya, yang hanya berwarna abu-abu. Jadi yang lain tidak perlu diisi dan Bapak Ibu jangan khawatir karena saya sudah antisipasi, sudah kita proteksi. Jadi Bapak Ibu nanti tidak bisa mengetik di tempat yang tidak boleh gitu. Misalnya contoh Adi mau dirubah di sini tidak bisa dirubah. Ya, bisa dirubahnya hanya di data induk. Oke. Nah, yang bisa diisi hanyalah yang berwarna abu-abu. Nah, kita ambil contoh. Misalnya tadi yang mengerjakan latihan 1 tadi namanya Adi ya. Kita tadi sudah dapat angkanya. Nah, Bapak Ibu tinggal isi saja. Misalnya angkanya 257 berarti 257 ya. Nah, skornya untuk yang 2 ini untuk kecepatan membaca dan pemahaman itu akan otomatis terisi berdasarkan angka penghitung rumus yang sudah saya siapkan ya. Kemudian pemahaman membaca tadi 80 ya, 80 kita diisi di sini, maka nanti skor A dan B otomatis akan berubah mengikuti angka ya. Nah, ini. Nah, sedangkan skor C dan D seperti yang tadi ditunjukkan itu sifatnya subjektif berdasarkan nilai Bapak Ibu ya. Silakan diisi. Contoh misalnya skor C untuk Adi ya, kesimpulan misalnya 3 tadi ya. Kemudian skor D-nya 4. Nah, kalau sudah lengkap ini, maka otomatis akan ada muncul totalnya ya. Contoh total skor satunya 15 ya. Nah, misalnya yang kedua ada lagi anak mengerjakan hal yang sama menghasilkan jawaban yang berbeda. Misalnya Budi ya, Budi menjawab kecepatannya ternyata lebih lambat misalnya 180. Tinggal kita isi 180 ya. 180, kemudian ternyata akurasi
jawaban benarnya tidak terlalu tinggi, misalnya 70% ya. Soalnya 10, betul 7, salah 3 misalnya 70. Ya, skor C-nya misalnya sama-sama dikasih 3, 3. Nah, ini akan otomatis menghitung. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ya, isi saja. Nah, ini kotak yang bagian sini ini hanya untuk latihan 1 ya. Saya tunjukkan ini latihan 1. Untuk latihan 2 minggu depan atau misalnya Rabu atau Kamis nanti, Bapak Ibu isi yang di sini. Kalau masih ada latihan ketiga, diisi di bagian ini ya. Nah, sekali lagi jangan khawatir Bapak Ibu salah isi karena tempatnya yang boleh diisi itu sudah saya tetapkan warnanya abu-abu. Kalau tidak bisa diisi berarti terkunci gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir misalnya nanti saya salah kalau rumusnya enggak, itu akan baik-baik saja gitu ya. Ini akan berlaku sama dengan membaca pindai, Bapak Ibu sama ya. Di sini ada tombolnya. Nah, lagi-lagi namanya sudah tersalin, jadi tinggal diikuti saja ya, tidak perlu mengulang. Nah, kecepatan membaca, pemahaman baca diisi, nanti otomatis akan terhitung ya. Nah, yang perlu manual itu C dan D ya. Nah, sama walaupun nanti deskripsinya beda ya, deskripsinya beda. Kalau Bapak Ibu lihat ini saya sudah berikan di sini instrumen 1 dan instrumen 2. Ya, silakan digunakan instrumen 1 dan 2 ini untuk mengecek misalnya simpulan itu yang baik dapat 4 itu gimana caranya, apa deskripsinya, misalnya lengkap ya, atau kesimpulannya sebagian besar ini skornya 3. Jadi Bapak Ibu bisa bandingkan di sini ya untuk menjadi panduan Bapak Ibu untuk memberikan nilai. Tapi lagi-lagi nilai yang C dan D ini mungkin agak sedikit lebih subjektif ya, Bapak Ibu silakan perhatikan saja apakah nilai sebuah teks simpulan itu sudah benar, tepat ya, sesuai, cukup dan lain-lain, itu Bapak Ibu punya apa di situ. Ya, kalau sudah ini semua diisi lengkap dan seperti dijelaskan oleh Pak Ketua Panitia, Pak Iksan, bahwa kita hanya perlu melakukan 2 latihan saja selama 1 minggu ya. Walaupun saya menyediakan sampai 3, tapi kalau Bapak Ibu tidak mau pakai tidak apa-apa ya, cukup 1-2 saja ya. Nah, kalau sudah selesai nanti Bapak Ibu akan memiliki satu lagi tab namanya rekap nilai. Nah, rekap nilai menarik Bapak Ibu karena di sini akan terekam seluruh kegiatan anak-anak ya, dan nanti akan ada grafiknya di sini. Grafik itu otomatis terhitung dari berapa angka yang didapatkan di latihan 1 dan latihan 2 ya dan 3. Nah, nilai rata-ratanya juga jangan khawatir karena nilai rata-rata itu hanya dihitung nilai rata-rata 1 dan latihan 1 dan 2. Kalau Bapak Ibu masukkan yang ketiga, dia akan hitung otomatis ulang juga gitu. Jadi jangan khawatir misalnya kalau saya bikin 2 berarti nilai rata-rata nanti jelek, enggak juga karena dia hanya menghitung 2 pertama. Kalau yang latihan ketiganya tidak diikuti, tapi kalau diikuti semua dihitung semua itu ya. Nah, ini akan menjadi cara yang baik Bapak Ibu untuk mengendalikan hasil pelatihan ya Bapak Ibu. Nanti kami harapkan pada minggu ketiga pada waktu evaluasi ya, pertemuan kita berikutnya, kita harapkan Bapak Ibu membawa kembali file ini ya, tinggal diganti namanya, filenya jadi misalnya nama sekolah, misalnya SMPX, berarti nanti diganti save filenya berubah menjadi nama sekolah X ya. Nah, ini nanti akan dikumpulkan, Bapak Ibu juga bisa menggunakan untuk kebutuhan sekolah, melihat kira-kira berapa kemampuan membaca layap maupun membaca pindai pada anak-anak yang 10 orang ini. Dan kalau mau diterapkan ke siswa yang lain, saya yakin kantor bahasa atau balai bahasa akan merasa sangat senang. Ya, begitu kira-kira Bapak Ibu penjelasan saya, tidak sulit, semuanya sudah saya jelaskan dalam masing-masing file ya. Untuk yang di Excel ini mungkin agak tricky sedikit karena Bapak Ibu akan menemukan instruksi itu di tab yang paling kiri ya. Jadi Bapak Ibu tinggal geser saja kanan kiri, maju mundur ya, lihat. Nah, kalau ada di sini instruksinya ini udah jelas semua ini ya, termasuk nanti skornya pindah kemana itu sudah skenario ini sudah kita atur sehingga dia tinggal isi saja gitu ya. Nah, saya pikir dari saya itu dulu. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan-kurangan sehingga mungkin ada kesalahpahaman, dan sekali lagi semoga kita bisa memanfaatkan momen ini untuk membantu anak-anak kita dalam meningkatkan keterampilan membaca, sehingga dengan berlatih itu kita bisa mendorong mereka untuk menjadi semakin baik ya. Jadi karena keterampilan itu memang ilmunya hanya satu, yaitu semakin banyak melatih semakin baik. Saya pikir demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.